Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Paradigma dan Teori Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Ibu Dr. Retno Kusumastuti MSI. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan teori institusional pada penyusunan dan publikasi laporan tahunan di kementerian lembaga. Apa aja isinya ya? Yuk kita lihat sama-sama. Jadi, sebelum saya masuk ke teori, saya akan menjelaskan fokus kasusnya. Jadi sejak tahun 2008, pemerintah Indonesia telah merintis perbaikan tata kelola pemerintahan, di mana saat itu terjadi krisis moneter dan masyarakat menuntut adanya reformasi sistem demokrasi dan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga pada tahun 1999, pemerintah Indonesia membentuk namanya Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG sebagai salah satu implementasi Letter of Intent IMF. KNKG ini berhasil menyusun pedoman umum Good Corporate Governance yang kemudian mereka sempurnakan pada tahun 2006. Nah, dari pedoman umum ini diharapkan mereka dapat menjadi rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan Good Corporate Governance perusahaan, khususnya terkait interaksi antara direksi, komisaris, internal perusahaan, pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Nah, sektor publik mulai mengenal adanya prinsip tata kelola pemerintahan seperti terangkum dalam paradigma New Public Management. Tapi dalam hal ini saya tidak akan menjelaskan namanya New Public Management. Jadi saya akan menjelaskan terkait good governance-nya. Nah, pemerintah Indonesia itu sudah berupaya untuk mendorong terwujudnya transparansi atau open government dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap orang pada dasarnya berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, setiap barang publik diwajibkan. Nah, ini saya ingatkan, diwajibkan. Jadi amanat undang-undang diwajibkan untuk memenuhi permintaan informasi publik, selama informasi yang diminta itu bukan merupakan informasi yang dapat membahayakan negara atau informasi yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan usaha atau informasi sensitif lainnya. Nah, badan publik itu apa? Badan publik itu adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, atau badan lain yang sebagian seluruh dananya dikelola oleh APBN, APBD, sumbangan masyarakat, atau hibah luar negeri. Dalam undang-undang tersebut, undang-undang tadi ya, tentang keterbukaan informasi publik, badan publik wajib menyediakan dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Informasi yang disediakan itu terdiri dari informasi apa saja? Nah, informasinya itu terdiri dari informasi yang wajib disediakan secara berkala, seperti laporan keuangan atau laporan kinerja. Nah, informasi apa lagi? Informasi yang wajib disediakan secara serta-merta, yang biasanya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, atau informasi yang wajib tersedia setiap saat seperti struktur organisasi, profil, tugas dan fungsi organisasi, atau visi misi mereka. Nah, pada umumnya kementerian lembaga itu sudah menyediakan informasi-informasi tersebut dalam website resmi mereka masing-masing. Nah, berdasarkan dari hasil pengamatan saya ketika saya buka internet atau saya googling, jadi setiap tahun tuh pemerintah Indonesia tuh mengadakan penghargaan atau penilaian kepada badan-badan publik ini. Namanya adalah keterbukaan informasi badan publik yang dilakukan setiap tahun oleh Komisi Informasi Publik. Nah, dari data yang saya temukan atau dari yang saya googling dari Komisi Informasi Publik, bahwa dari 337 badan publik, terdapat 83 badan publik yang mendapatkan kategori penilaian informatif. Ada 63 badan publik yang kategorinya menuju informatif. Ada juga 54 badan publik yang kategorinya cukup informatif. Dan ada juga 37 badan publik yang kategorinya kurang informatif. Dan ada 100 badan publik yang kategorinya tidak informatif. Nah, yang 100 badan publik atau yang 37 badan publik tadi itu sangat rendah. Nah, karena rendahnya tingkat transparansi atau akuntabilitas dari badan publik ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini
tentu sangat berhubungan dengan apa yang dirilis oleh BPS. Jadi BPS itu setiap tahun juga merilis namanya data indeks demokrasi Indonesia. Jadi dari data indeks demokrasi Indonesia berdasarkan variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan, pada tahun 2020 kita tuh cuma punya poin sekitar 54. Itu turun loh dari tahun 2019, turunnya 2,72 poin. Tahun 2019 itu nilai kita 56,72. Nah, berdasarkan poin ini kita termasuk kategori yang buruk. Karena apa? Karena untuk masuk dalam kategori sedang, kita minimal harus membutuhkan nilai sebanyak 60, dan untuk kategori yang baik minimal kita punya poin adalah 80. Sedangkan pada tahun 2020 kita cuma ada 54 di poin 54. Itu sangat rendah banget dan itu kategorinya sangat buruk. Nah, dari kondisi ini berbeda dengan fenomena yang terjadi pada sektor publik di Indonesia. Lembaga negara di Indonesia diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah atau yang biasa kami sebagai ASN sebut LAKIP. Laporan keuangan itu biasanya isinya terkait dengan informasi keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan ini disusun sesuai SAP, standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan LAKIP itu isinya paling cuma ringkasan tentang hasil output dari kegiatan atau program yang telah dicapai pada setiap kementerian lembaga setiap tahun. Nah, berdasarkan penelusuran saya pada situs resmi lembaga negara yang berbentuk kementerian lembaga negara di Indonesia, saya menemukan banyak bahwa publikasi LAKIP itu sudah baik, di mana ada 75 kementerian lembaga. Dari 75 kementerian lembaga tersebut, ada 42 yang sudah nyusun LAKIP dan mempublikasikannya atau dia upload pada situs kementerian lembaga mereka. Sementara untuk publikasi laporan keuangan itu cuma 33 kementerian lembaga aja yang upload mereka punya laporan keuangan di situs resmi mereka. Sementara yang laporan-laporan ini kan bukan laporan yang mandatori. Jadi ada beberapa juga KL yang berinisiatif untuk menyusun laporan tahunan dan mereka mengunggahnya di situs resmi mereka. Nah, itu setelah saya cek cuma ada 12 kementerian lembaga aja yang melakukan hal tersebut. Nah, dari 12 kementerian lembaga itu yang menyusun dan mengunggah laporan tahunan di situs mereka, hanya 10 kementerian lembaga yang mempublikasikan laporan tahunan secara terkini. Jadi mereka maksudnya itu mereka mengunggah setiap tahun. Jadi ada yang mengunggah laporan tahunan di tahun anggaran untuk tahun anggaran 2020, ada juga yang cuma mempublikasikan laporan tahunannya untuk tahun anggaran 2019. Ada juga yang mempublikasikan laporan tahunannya cuma untuk tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran selanjutnya sampai tahun 2017. Selain itu, struktur penyajian informasi dalam laporan tahunan dari masing-masing KL atau kementerian dalam lembaga ini juga maksudnya nggak sama untuk penyajian informasi mereka. Jadi belum ada standar atau pedoman dalam penyusunan laporan tahunan ini. Nah, kembali lagi dengan fenomena sedikitnya KL yang menyusun laporan tahunan itu menunjukkan adanya, kalau saya lihat adanya keengganan atau kemalasan. Maksudnya itu mereka malas atau nggak mau gitu, nggak tahu kenapa ya, untuk menyusun atau mempublikasikan laporan tahunan mereka. Keengganan ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak masyarakat terhadap ketersediaan akses informasi. Akses informasi yang tadi saya sebutkan di atas itu diantaranya adalah proses bisnis atau tata kelola, pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, dampak dan manfaat dari program dan kegiatan, pandangan ke depan terkait situasi global dan nasional, dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi peluang dan tantangan di masa mendatang. Padahal penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, lebih lanjut, keengganan atau kemalasan ini menyebabkan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat
yang kemudian menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan Indonesia dalam data Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 yang dirilis oleh BPS masih berada dalam kategori buruk. Fenomena dan faktor-faktor yang menjadi penyebab keengganan atau kementerian lembaga negara dalam menyusun dan mempublikasikan laporan tahunan yang bersifat non-mandatori dan berisi tentang informasi non-finansial dapat digali lebih dalam, kalau kita mau ya, dapat kita gali lebih dalam melalui penelitian yang berlandaskan institutional theory. Nah, apa itu institutional theory? Institutional theory merupakan teori yang menjelaskan fenomena atau kecenderungan perubahan dalam organisasi menuju kesamaan atau homogen. Ini disampaikan oleh DiMaggio dan Powell pada tahun 1983. Teori institusional ini mendefinisikan bahwa organisasi yang mengedepankan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal ataupun harapan sosial di mana organisasi tersebut berada. Nah, institutional theory itu terbagi dalam dua kelompok, yaitu Old Institutional Theory dan New Institutional Theory. Nah, apa bedanya dari mereka berdua? Old Institutional Theory memandang institutionalization terjadi karena adanya nilai atau values, ada norma dan perilaku yang bersifat taken for granted. Sedangkan New Institutional Theory memandang institutionalization terjadi karena organisasi berpikir secara logis. Dinamika organisasi itu semakin kompleks dan para pelaku organisasi memiliki pemikiran logis yang dapat menjadi langkah awal dalam perubahan organisasi. Sehingga untuk mendalami kasus publikasi dan penyusunan laporan tahunan, kita perlu menggunakan teori New Institutional Theory, yaitu berupa konsep isomorphism yang dikembangkan oleh DiMaggio dan Powell. Isomorphism itu artinya sekelompok organisasi yang membentuk kehidupan institusional seperti pemasok utama, pelanggan, regulator, atau pesaing dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungannya, di mana organisasi dituntut menirukan. Jadi mereka tuh mengcopy gitu, nyontek gitu ya dari tindakan organisasi lain, sehingga terciptalah lingkungan yang serupa. Jadi organisasi itu tidak bersaing dalam memperoleh sumber daya dan pelanggan, namun mereka juga berkompetisi juga dalam memperoleh kekuatan politik atau legitimasi institusi dan kepentingan sosial. Oleh karena itu, kita juga mengenal ada namanya istilah isomorphism change, yaitu perubahan organisasi ke arah yang sama, homogenization, karena adanya faktor dari luar. Nah, terjadinya isomorphism change dapat diidentifikasi dari 3 mekanisme terjadinya, yaitu coercive isomorphism, yakni terjadi karena ada pengaruh politik dan permasalahan legitimasi yang berasal dari luar lingkungan organisasi. Datangnya itu bisa jadi berasal dari organisasi yang berperan sebagai regulator, sehingga yang tadi kasus kita tadi, organisasi publik seperti kementerian lembaga yang menyusun dan mempublikasikan laporan tahunan pasti mendapatkan pengaruh dari lembaga regulator. Nah, yang kedua adalah normatif isomorphism. Hal ini mereka tuh terjadi karena adanya kemauan untuk menjadi profesionalisme. Biasanya hal ini berasal dari tuntutan organisasi atau adanya kesepakatan dengan organisasi profesi. Jadi kementerian lembaga itu pasti memiliki unit kerja ataupun unit pelaksana teknis di bawahnya, sehingga mereka tuh dituntut, unit-unit ini tuh dituntut untuk bekerja dengan kinerja secara profesional. Nah, yang ketiga adalah mimetic isomorphism. Nah, mereka ini terjadi karena terdapat ketidakpastian tertentu. Maksudnya apa? Pada saat organisasi mencapai titik ini, maka organisasi akan melakukan pengamatan pada organisasi lainnya dan meniru organisasi lain tersebut dalam aspek yang dianggap baik bagi organisasi mereka apabila diterapkan di organisasi mereka. Misalnya nih ya, karena hingga saat ini belum ada regulasi khusus untuk pedoman yang menyebutkan bahwa kementerian lembaga harus menyusun laporan tahunan, maka bisa jadi mereka menyontek laporan tahunan kementerian lain dan isinya pasti beragam. Nah, kaitannya dalam penyusunan dan publikasi laporan tahunan di sektor publik,
pelaku organisasi atau aktor yang menyusun laporan tahunan kementerian lembaga, sebenarnya mereka berada dalam satu lingkungan peraturan yang sama, karena mereka harus mengimplementasikan regulasi mengenai keterbukaan informasi publik atau good governance. Namun, dalam praktek penyusunan dan publikasi laporan tahunan mereka pasti berbeda. Dalam mereka menyusun atau mempublikasi laporan tahunan mereka pasti berbeda. Karena yang menyusun dan mempublikasi laporan tahunan memiliki pemikiran yang berbeda yang dipengaruhi oleh klasifikasi, rutin, skrip, dan skema pada kementerian lembaga masing-masing. Hal itu, selain itu, pemikiran para penyusun dan publikasi laporan tahunan ini dipengaruhi juga oleh faktor-faktor dari luar, seperti tekanan politik dari kementerian atau lembaga lain, keputusan dari pimpinan atau atasan, dan tuntutan profesionalisme yang tadi saya sampaikan dari tempat kerja, atau bisa jadi tuntutan agar dapat naik remunerasi atau tunjangan kinerjanya. Nah, itu bisa jadi dari mana saja. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi itu sedikit dari video saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.